Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan melanjutkan pengajaran kita dalam devotion kali ini tentang ego eimi bagian yang kedua. Kita sudah belajar bagian yang pertama tentang akulah roti hidup. Sekarang kita akan mempelajari perkataan Yesus, akulah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Untuk memahami maksud perkataan Yesus ini, kita perlu melihat bagaimana Yohanes memahami terang. Sepertinya Yohanes sangat dipengaruhi oleh tradisi Eksodus atau keluaran. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan dipimpin langsung oleh Tuhan dalam rupa tiang awan dan tiang api. Pada siang hari, Tuhan hadir dalam tiang awan melindungi dan memimpin Israel. Pada malam hari, orang Israel berjalan dalam kegelapan, tetapi ada tiang api, ada terang yang diikuti mereka. Mengapa Allah Yahweh tidak memberikan saja matahari pada malam hari, tapi malah tiang api? Nah, saudara, ini seperti api unggun. Semakin kita mendekat kepada api unggun, maka kita akan semakin diteranginya. Tetapi semakin menjauh dari api unggun, kita akan makin terhilang dalam gelap malam. Inilah gambaran realistik dalam mengikuti Yesus. William Barclay menjelaskan bahwa mengikuti terang bukan berarti kita berjalan dalam terang benderang, tapi kita mengikuti terang meski dalam kegelapan, atau kita makin menjauh dari terang dan akhirnya ditelan oleh kegelapan. Ketika mengikut Tuhan, kita tidak serta-merta langsung selalu diberkati tanpa masalah, tanpa penderitaan, dan tanpa kesusahan. Yesus Kristus tidak pernah menghendaki kita menjadi Kristen kanak-kanak atau Kristen cengeng. Begitu dapat masalah mengeluhnya 1000 macam. Kenyataannya dalam pengiringan kita akan Yesus, kita masih dikelilingi kegelapan. Kita tetap harus menghadapi masalah, pergumulan, dan penderitaan, tetapi ada Kristus, yakni terang yang kita ikuti, dan memberi pengharapan bahwa kita berada pada jalan yang benar dan selamat. Seperti bangsa Israel, mereka berjalan di malam hari mengikuti tiang api. Mengapa? Karena tiang api bisa berhenti, bisa bergerak. Makanya orang Israel mengikuti tiang api tersebut. Demikian juga Yesus adalah terang dunia yang bergerak. Gereja yang tidak bergerak bersama Kristus, mereka akan berada di dalam kegelapan. Dalam kitab Wahyu ada gereja Efesus yang tidak mengikuti pergerakan Tuhan. Maka Tuhan memperingati mereka bahwa ia akan menarik kaki Dian dari gereja itu. Berbahagialah gereja yang mengikuti pergerakan Tuhan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Yesus bergerak kemana memangnya? Yesus bergerak ke salib. Dia bergerak ke Golgota. Terang itu tidak diam, melainkan terang bergerak ke kegelapan yang paling gelap. Tapi karena Yesus adalah terang sejati, sehingga meski masuk ke dalam kegelapan, tapi kegelapan tidak dapat menelan terang. Justru teranglah yang akan melenyapkan kegelapan. Apa penerapannya bagi kita semua? Yesus menghendaki setiap orang percaya untuk memiliki terang hidup, yakni mengikuti Kristus kemana dia bergerak. Bergerak ke dalam kegelapan untuk menerangi kegelapan dengan terang Kristus. Seperti sebuah lagu rohani, jadilah terang jangan di tempat yang terang, tapi jadilah terang di tempat yang gelap. Caranya dengan bersaksi memberitakan Kristus kepada dunia yang gelap ini. Menampilkan terang Kristus, hiduplah sebagai anak-anak terang yang menampilkan cara hidup kerajaan Allah. Sehingga dunia dan orang-orang yang berada dalam kegelapan dapat melihat terang keselamatan Kristus dan ditarik keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Itulah pelajaran kedua dari ego eimi, akulah terang dunia, memberkati kita, dan kita akan melanjutkan untuk ego eimi yang ketiga pada kesempatan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin bersemangat belajar firman Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami senantiasa untuk kami tetap mau mengikuti kemana Tuhan bergerak. Kami mau mengikuti terang-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam terang-Mu, dan kami juga mencerminkan, menampilkan cara hidup terang di dalam dunia yang gelap saat ini ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang untuk masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.